Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel Dosen Berhijrah. Pada kesempatan video ini kita akan membahas sedikit tentang bentuk soal analogi pada soal TIU yang sering muncul pada SKD CPNS ataupun tes sekolah kedinasan ataupun jenis tes apapun itu yang selalu menyajikan bentuk-bentuk tes analogi. Nah, sebagai gambaran, tes analogi itu adalah tes yang digunakan untuk atau yang bertujuan untuk mengukur jawaban atau kata baru yang memiliki hubungan ataupun yang memiliki bentuk ataupun padanan yang sama dengan soal yang disajikan. Jadi sederhananya adalah kita mencari bentuk kata yang kurang lebih sama dengan soal. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di sini kayu titik-titik. Kemudian ini kita mau mencari yang mirip dengan beras titik 2 nasi goreng. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya untuk nasi goreng itu merupakan salah satu bentuk olahan dari beras. Atau beras bisa diolah menjadi nasi goreng. Nah, kira-kira bentuk padanan dari olahan ini kita bisa cari jawaban pada padanan kata yang di sebelahnya. Kira-kira yang mana? Kalau kan tadi nasi goreng itu bisa dibuat dari beras atau beras bisa diolah menjadi nasi goreng. Nah, kira-kira kayu bisa dibuat menjadi apa, atau kita mencari opsi di sini yang merupakan olahan dari kayu. Yang mana kira-kira? Apakah bambu, meja, gelondongan, papan, triplex? Yang mana? Ya tentu jawabannya adalah meja. Nah, karena di sini salah satu olahan beras adalah nasi goreng. Nah, salah satu olahan kayu juga bisa menjadi meja. Bisa ya teman-teman? Saya kira mudah untuk soal yang pertama. Oke, next. Yang kedua, gundul rambut sama dengan titik-titik. Kita akan mencari kira-kira yang mana yang sama padanannya. Teman-teman bisa lihat dulu A, B, C, D, atau E. Yang mana? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa gundul itu artinya tidak punya rambut, atau kalau kita tidak mempunyai rambut itu berarti kita gundul. Kira-kira yang mana yang padanannya sama? Yang mana? Rambut cukur, bugil pakaian, gundul kepala, dingin selimut, rambut cukur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, gundul itu artinya tidak punya rambut, ya. Gundul itu artinya tidak punya rambut. Nah, sama dengan kalau bugil itu sama dengan tidak punya atau tidak menggunakan pakaian. Ya, kira-kira analoginya seperti itu. Bisa? Bisa ya teman-teman? Oke, next. Iya, jadi saya kira untuk bentuk-bentuk soal seperti ini sebenarnya merupakan yang bisa teman-teman jadikan lumbung nilai, karena ini bentuknya sederhana. Jadi saya kira ini bisa dijadikan bentuk tes yang akan mendongkrak nilai teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, ramalan titik 2 astrologi sama dengan penyakit titik 2 titik. Kira-kira yang mana? Teologi, psikologi, patologi, bakteriologi, kardiologi. Nah, teman-teman tentu bisa melihat padanan katanya bahwa ramalan titik 2 astrologi di sini menjelaskan tentang astrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ramalan. Astrologi itu ilmu yang mempelajari tentang ramalan. Nah, sedangkan yang mempelajari penyakit apa? Ilmu yang mempelajari penyakit disebut apa? Patologi. Berarti jawabannya adalah C. Saya kira mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 4, diameter titik 2 lingkaran sama dengan diagonal titik 2 titik. Apa kira-kira padanan apa ini? Nah, diameter itu merupakan yang membagi
lingkaran itu. Nah, contohnya di sini ini bentuknya lingkaran. Nah, kemudian dibagi menjadi dua, atau yang membagi. Yang membagi bidang lingkaran ini adalah disebut diameter. Nah, kira-kira kalau diagonal itu merupakan apa? Apa? Diagonal adalah garis yang membagi sebuah persegi atau segi 4. Berarti jawabannya adalah B. Kalau segitiga kurang tepat, kerucut tidak, karena ini merupakan bangun ruang, bukan bangun datar. Ini bola juga bukan, panjang juga bukan. Berarti jawabannya adalah B. Bisa ya teman-teman? Nah, selanjutnya nomor 5. Hayalan (2) dongeng sama dengan peristiwa (2) dugaan, rekaan, fakta, fiksi, estimasi. Kira-kira apa? Nah, teman-teman bisa tahu atau bisa memikirkan padanan bahwa cerita yang berdasarkan hayalan itu disebut dongeng. Nah, sedangkan peristiwa itu biasanya cerita yang disusun berdasarkan, atau sesuatu yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya, jadi kalau hayalan itu dongeng, peristiwa itu adalah fakta. Bisa ya, teman-teman? Oke, next. Nomor 6. Jendela (2) tirai sama dengan (2). Kira-kira bagaimana padanannya? Hidung kuping, hati sedih, sampul buku, mata kelopak, tangan jam. Nah, kira-kira tirai ini apa hubungannya dengan jendela? Kira-kira apa hubungannya? Nah, tirai itu biasa digunakan untuk menutup jendela. Kan seperti itu. Atau jendela biasa ditutup oleh tirai. Kira-kira yang menjadi penutup di sini yang mana? Ini bisa saja ya, sampul. Sampul itu kan menutup buku. Hanya saja teman-teman perlu teliti dan melihat bahwa posisinya tidak sama. Di sini adalah penutup, ini adalah penutupnya, sedangkan ini adalah yang ditutupi itu. Sedangkan ini posisinya terbalik. Jendela adalah sesuatu yang ditutup itu, dan yang menutup adalah tirai. Berarti posisinya terbalik. Kira-kira yang mana yang tepat? Yang tepat adalah tentu yang D. Mata, dan yang menutup mata adalah kelopak mata. Ya, jadi jangan terkecoh pada soal. Oke, next teman-teman, ke nomor 7. Api bakar panas. Kira-kira yang mana? Api bakar panas. Kayu keras panjang, air lembab dingin, udara segar hangat, es beku dingin, besi panas memuai. Nah, kita lihat dulu hubungannya antara padanan ini. Api bakar panas itu apa hubungannya? Nah, ternyata kalau kita lihat, bisa dilihat hubungan, yaitu api yang membakar, kan begitu ya. Jadi dia menjadi kata kerja. Itu bisa saja di padanan. Api yang membakar akan menyebabkan atau akan mengakibatkan panas. Kira-kira yang mana yang yang padanannya juga seperti itu. Jadi ada yang mengakibatkan dan ada yang diakibatkan. Kira-kira yang mana? Nah, ini ya. Es yang membeku itu bisa mengakibatkan atau menjadikan dingin. Ya. Berarti jawabannya adalah D. Saya kira masih mudah. Oke, next. Nomor 8, rokok (2) asbak sama dengan air (2). Apa hubungannya kira-kira? Biasanya rokok, asbak, apa hubungannya? Nah, biasanya hubungannya adalah asbak adalah tempat menampung rokok. Tempat menampung ya, tempat menampungnya rokok. Begitu juga dengan air. Berarti air biasanya ditampung di selang, ember, keran, pipa, selokan. Ini semua merupakan alat untuk alat, tetapi tidak bisa sebagai penampungan atau penyimpanan. Nah, yang biasa menampung air adalah ember. Ya, bisa ya. Asbak digunakan untuk menampung abu rokok, sedangkan ember digunakan untuk menampung
air. Oke. Next. Nomor 9. Argentina titik 2 peso sama dengan titik-titik. Yang mana kira-kira Argentina peso. Nah, berarti kita harus mencari dulu hubungannya apa. Apa kira-kira peso ini termasuk apa? Ibu kota kah? Atau nama kepala negara atau apa? Nah, peso itu adalah mata uang. Kira-kira yang mana yang mata uang di sini? Turki, Ankara, Brunei Darussalam Sultan, Jerman, Dutch, Italia, Euro, Inggris, Irlandia. Nah, yang merupakan mata uang adalah D. Mata uang Argentina adalah peso, sedangkan mata uang Italia adalah euro. Bisa ya, teman-teman? Kemudian nomor terakhir. Tarik titik 2 jauh sama dengan titik-titik. Apa kira-kira? Bagaimana hubungannya? Bagaimana hubungan tarik dengan jauh? Nah, kira-kira kita bisa berasumsi bahwa sesuatu yang jauh itu harus, atau agar bisa didekatkan itu harus ditarik. Yang jauh harus ditarik. Kira-kira yang mana? Tajam asa? Ini tidak ya, karena seharusnya di sini, seandainya di sini tumpul, itu bisa saja karena sesuatu yang tumpul harus diasah. Sama dengan padanan yang di atas ya, sesuatu yang jauh harus ditarik. Cuci kotor, lempar terbang, siram basah, jauh tolak. Sesuatu yang... Nah, jawabannya adalah ini ya, B. Sesuatu yang jauh harus ditarik agar menjadi dekat. Nah, sesuatu yang dikotor harus dicuci agar menjadi bersih. Ya, bisa ya teman-teman untuk soal padanan kata sederhana seperti ini? Ya. Saya kira mudah untuk soal padanan seperti ini, tetapi tentu hal-hal yang sederhana seperti ini pun bisa mengecoh sehingga menghilangkan peluang teman-teman untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Iya, jadi saya kira cukup ya untuk latihan tes analogi pada TIU yang disajikan dalam video ini. Nah, saran saya teman-teman harus selalu perbanyak latihan, karena dengan latihan tentu akan membuat teman-teman lebih familiar dengan bentuk-bentuk padanan, sehingga teman-teman bisa lebih paham kira-kira hubungan antara kata yang di sebelah kiri itu kira-kira apa hubungannya dengan kata yang di sebelah kanan, ataupun padanan dari masing-masing kata itu kira-kira mau dicari hubungan yang seperti apa. Ya, saya kira kata kuncinya adalah dengan perbanyak latihan. Baik teman-teman, akhir kata selamat berjuang. Saya doakan semoga siapapun yang menonton video ini insya Allah diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya diberikan kelulusan menjadi ASN ataupun menjadi yang teman-teman cita-citakan semua. Terima kasih, jika bermanfaat silahkan di-share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.